Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam semangat untuk kita semuanya. Kita berjumpa lagi di channel Nandang Iskandar. Pada kesempatan ini saya berada di sebuah lokasi di pinggir sebuah sungai yang sungainya sangat jernih ya, bersih. Kemudian di atas sana ada jalan, ada jembatan, kemudian ini juga di posisinya di tempat makan. Ini adalah sebuah objek wisata sebetulnya. Di objek wisata ini ada tempat makan dan saya kebetulan bisa sebentar melihat-lihat kondisi di sekitarnya, dan saya di sini coba akan menyampaikan sebuah materi, yaitu materi kelanjutan yang sebelumnya, yaitu materi tentang sempadan sungai, sempadan jalan. Nah, di sini saya fokuskan kepada sempadan sungai. Kenapa kita perlu memahami tentang sempadan sungai? Karena ketika kita memahami tentang sempadan sungai, artinya kita bisa mengetahui bidang mana yang boleh disertifikatkan, wilayah mana yang bisa disertifikatkan. Karena tidak semua bidang tanah itu dapat disertifikatkan. Contohnya di pinggir sungai seperti ini. Ini adalah sungai yang cukup lebar, dengan kurang lebih sekitar antara 6 sampai 8 meter mungkin ya, kurang lebih. Mungkin ada juga sebelah sana bisa sampai 10 sampai 12 meter. Nah, di sini kita tidak bisa melihat di mana batasnya sebetulnya, batas sempadan. Nah, kalau kita melihat ke sebelah sini saja, kita jalan sedikit ke sebelah kanan, bisa dilihat itu ada sampah-sampah yang ada di pohon bambu. Ini artinya ketika sungai ini meluap atau sungai ini penuh karena banjir atau ada air yang penuh di atas turun ke sini lebih penuh lagi, maka terjadilah banjir. Tapi banjir ini tidak sampai ke perumahan. Di sana ada perumahan, di sebelah kiri juga ada, dan batasnya kita lihat dengan sampah-sampah yang ada di atas pohon bambu itu, kita bisa melihat bahwa ketinggian air itu sampai situ. Nah, bisa dibayangkan kalau ini kita jadikan sebagai rumah dan diberikan sertifikat. Nah, ini apa yang akan terjadi dengan rumah itu. Nah, tetapi pada saat dia surut, ini bisa digunakan. Nah, penggunaannya untuk apa? Hal ini perlu diatur dengan jelas di peraturan pemerintah daerah atau juga mungkin di peraturan-peraturan tingkat yang lebih tinggi. Sebetulnya seberapa lebar sungai yang dianggap sungai yang ada sempadannya, karena sungai itu juga lebarnya bermacam-macam. Sungai yang seperti apakah yang kita perlu atur, apalagi sempadan ini berada di perbatasan wilayah. Ini kebetulan berada di perbatasan wilayah desa, jadi sebelah kiri desa A, sebelah kanan desa B. Sungai ini adalah yang menjadi batas wilayah. Nah, ketika ini menjadi batas wilayah, nah ini perlu diatur juga nih, sebelah mana batasnya. Nah, sempadan ini kira-kira berapa meter dari titik tengah sungai atau dari pinggirnya, pasang atau surut. Kalau di laut ada pasang atau surut, kalau di sungai seperti apa. Nah, kemudian pemberian haknya seperti apa? Apakah diberikan hak milik, hak pakai, atau hak lainnya yang bisa diberikan, hak guna bangunan misalnya. Nah, ini akan berbeda ketika kita mencoba mempelajari atau melihat wilayah-wilayah yang ada di provinsi lain, di mana rumah-rumah itu dibangun di atas sungai. Rumah-rumah dibangun di atas pinggiran pantai. Itu beda lagi tuh. Sempadannya seperti apa? Jadi kita tidak bisa mengeneralisasi semuanya terkait sempadan ini. Nah, saya sampaikan hal ini supaya kita bisa memahami lebih luas lagi tentang sempadan, agar kita tidak menggunakannya dengan asal gitu ya. Contohnya ketika di pinggir sungai dibangun saja bangunan rumah, ketika dia nanti akan diperlebar sungainya karena mungkin sering banjir atau akan dibangun semacam benteng di sini. Nah, dia minta ganti rugi. Nah, ini tanah siapa? Hak siapa? Batasnya di mana? Nah, ini perlu ditentukan. Maka
pemetaan desa itu sangat penting. Seperti di buku sebelumnya yang sudah saya sampaikan tentang pemetaan untuk wilayah desa, di situ juga kita bisa petakan mana yang merupakan aset desa, mana yang merupakan batas-batas wilayah, kemudian mana yang merupakan bidang-bidang tanah yang mungkin saat ini bermasalah atau jangan diberikan hak atas tanahnya, karena itu merupakan bidang-bidang tanah yang masih sengketa. Hal seperti ini mungkin nanti perlu diperdalam lagi lebih jauh supaya kita lebih tertib di dalam administrasi pertanahan khususnya. Dan kembali lagi mengenai sempadan sungai. Nah, sempadan sungai ini perlu diatur. Berapa lebarnya dari tengah sungai atau dari pinggir sungai, dari batas pasang atau dari batas surut. Kemudian bagaimana pemetaannya, pemetaan desanya, kalau itu ternyata berbatasan dengan desa. Karena luas desa pun akan berpengaruh juga terhadap luas kecamatan, berpengaruh terhadap luas kabupaten, dan seterusnya. Apalagi wilayah-wilayahnya bisa merupakan objek wisata, seperti yang saya tempati seperti ini. Ini bagi para pemancing sangat asik ini. Di sana ada tempat mancing, ke sana juga sama banyak tempat-tempat mancing. Di sini ada pohon-pohon di sini yang terlihat ya. Dan ini bambu punya siapa? Aset siapa? Tanah siapa? Sepertinya hal sepele, tapi kalau itu bisa diberdayakan, bisa diidentifikasi, bisa diinventarisasi lebih jauh, maka itu akan menjadi sebuah kekayaan atau sebuah aset bagi pemerintahan desa atau pemerintahan yang mengatur tentang hal seperti ini, terutama Pemda. Apalagi jika ini akan dibuat sebuah objek wisata atau nanti akan dibuat batas untuk dikembangkan lebih jauh. Karena saya lihat di dalam wilayah sekitar sini tuh banyak objek wisata yang cenderung mendekat ke sungai. Maka kita perlu atur dengan lebih baik. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan, dan terima kasih atas perhatiannya. Semoga ada ketentuan yang lebih baik, lebih jelas, lebih tegas, sehingga masyarakat pun bisa memanfaatkannya dengan tenang. Kalau emang ini bisa dimanfaatkan, manfaatkannya seperti apa maksimalnya? Minimal seperti apa? Bagaimana seharusnya dia pergunakan? Apakah boleh dijual atau disewakan? Kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Sini.